Baik, Marvin dan juga Widya, selamat pagi Indonesia. Betul sekali, saya menyampaikan langsung dari gedung DPR RI, ruang rapat Komisi 3 DPR RI, dan tentunya mengenai apa saja sebetulnya tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Tito Karnavian nantinya. Ini data atau hasil survei dari Saiful Mujani Research and Consulting menyatakan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintahan ternyata yang tertinggi adalah kepada TNI. Diikuti di urutan kedua adalah Presiden dan ketiga adalah KPK, sementara Polri yang harusnya dekat dengan masyarakat justru ada di urutan paling bawah di antara ketiga lembaga pemerintahan yang tadi. Dan tentunya sejumlah pengamat juga menyatakan bahwa harus ada pembenahan dari internal dan juga eksternal. Di antaranya untuk eksternal adalah bagaimana melakukan konsolidasi dengan lembaga-lembaga penegak hukum lain seperti KPK yang selama ini masih saja terus terjadi kasus yang gesekan antara dua lembaga ini selama bertahun-tahun. Dan kita langsung saja bergabung bersama beberapa narasumber untuk berbincang-bincang mengenai hal tersebut, yaitu bersama Pak Arsul Sani, anggota Komisi 3 DPR RI. Selamat pagi Pak Arsul. Selamat pagi, assalamualaikum. Dan juga ada Pak M. Nasir, beliau adalah mantan komisioner dari Kompolnas. Kita ke Pak M. Nasir terlebih dahulu. Pak M. Nasir, tadi ada dikatakan bahwa ini harus ada dua pembenahan internal dan eksternal. Apa yang paling krusial Pak? Yang harus dibenahi? Untuk pembenahan internal, saya pikir yang sangat-sangat mendesak itu adalah pembenahan SDM. SDM, kalau kita bicara SDM tentu kita bicara dua hal. Bicara pertama pendidikan dan bicara kedua operasional. Pada saat pendidikan ini memang harus beliau seperti janji beliau bersih-bersih internal. Saya kira memang harus memulai dari benang ini. Baik, bersih-bersih internal seperti apa selain SDM Pak? Mungkin lebih detailnya lagi. Anda akan melihat mungkin dari dalam jelek-jeleknya, bagus-bagusnya seperti apa? Yang kedua adalah merubah kultur. Ada beberapa kultur yang memang saya kira sekarang ini Pak Arsul memang harus dirubah, harus ditetapkan yang baru, dan tentu ini memang banyak tantangan. Tetapi kalau kita memang ingin memperbaiki Polri ke depan secara institusional, perubahan-perubahan kultur ini, saya kasih contoh misalnya, pimpinan Polri, apakah Kapolri, apakah Kapolda, Kapolres dan sebagainya, memang harus memang bersih benar, menjadi panutan bagi anak buah satuan kerja di bawahnya. Itu penting. Jadi menjadi panutan dalam berbagai hal, termasuk misalnya tidak menerima setoran. Itu sangat penting. Yang kedua, masih dalam rangka SDM ini adalah perlu adil, tidak diskriminatif, dan memang benar-benar berorientasi pada kinerja. Bukan senioritas junior begitu ya? Yang Anda maksudkan adalah hal itu? Saya lebih maksudkan bahwa pemilihan untuk sebuah jabatan lebih ditekankan pada kemampuan, pada kinerja, dan juga integritas yang bersangkutan. Jangan ada lagi loncat pagar, jangan ada lagi orang-orang yang sudah diketahui bermasalah, tapi kemudian ditempatkan dari kasat serse satu Polres ke kasat serse Polres yang lain, padahal di sini bermasalah. Entah apa sebabnya. Tidak ada pengawasan yang baik. Baik. Perbaikan eksternal atau hubungan eksternal dengan misalnya katakanlah KPK, apakah ini juga menjadi hal yang krusial ke depannya Pak? Saya kira baik, mungkin Pak Arsul silakan. Ya, saya kira begini, di bawah kepemimpinan Pak Badrudin Haiti saat ini hubungan itu relatif terbangun lebih baik, lebih baik. Lebih adem lah ya. Ya, lebih adem. Kita lihat bahwa selama setahun ini tidak ada gejolak-gejolak yang berarti ya. Tentu bahwa antara kedua lembaga itu belum bisa tune in 100%, itu saya kira lebih karena belum terkomunikasikannya secara baik apa yang menjadi misi visi dari masing-masing. Tetapi kalau pembenahan eksternal, saya lihat yang paling penting itu pertama pelayanan publik. Pelayanan publik ini memang memerlukan peningkatan. Di Jakarta saya lihat relatif sudah baik. Contoh saja yang paling nyata misalnya ketika pembuatan SIM, memperpanjang SIM. Tapi di banyak daerah itu saya kira masih harus dibenahi. Karena biaya yang harus dikeluarkan masyarakat masih jauh lebih tinggi dari yang menjadi prioritas dari Tito Karnavian. Iya, itu saya kira harus menjadi prioritas. Kemudian dalam konteks eksternal lagi yang mesti harus dibenahi adalah
bagaimana Polri di dalam melaksanakan tupoksinya sebagai penegak hukum. Polri ini adalah penegak hukum dalam arti penyelidik, penyidik bagi lebih dari 80 jenis tindak pidana. Ya, jadi dia penegak hukum utama. Maka di dalam melakukan proses-proses penegakan hukum itu juga lebih manusiawi, tegas tapi tetap manusiawi, tidak mengesankan itu begitu keras, ya. Terutama yang disorot masyarakat itu saat ini yang terkait dengan penindakan terduga terorisme. Pak Arsul, kita tahu bahwa masyarakat tahu bahwa beberapa waktu yang lalu kemudian dari Komisi 3 DPR RI mengunjungi rumah dari Pak Tito Karnavian, melihat keluarganya, komunikasi antara Pak Tito dengan keluarga. Apa yang dilihat atau apa yang dinilai dan apa hasilnya, Pak? Ya, sebetulnya kunjungan ke rumah ini sudah semacam protap juga bagi Komisi 3 dalam melakukan rangkaian fit and proper test calon Kapolri, ya. Nah, dalam hal Pak Tito ini tentu seperti yang juga kawan-kawan rasakan kemarin, itu yang bisa kita lihat adalah kesederhanaan keluarga beliau, kemudian juga sifat religius dan orientasi pada pendidikan yang demikian tinggi pada seluruh keluarganya, tidak hanya keluarganya Pak Tito, tapi keluarga besarnya demikian. Apa kecocokan antara kemudian kemampuan dari Pak Tito memanage keluarganya dengan katakanlah kebutuhan-kebutuhan yang dilakukan atau yang dibutuhkan oleh Polri saat ini? Apa yang kemudian match dan apa yang kurang? Ya, saya kemarin kebetulan bertanya, ya, Pak Tito ini sebagai bapak nih gayanya apa? Apakah direktif, ya, atau demokratis, atau guided demokrasi, gitu ya? Saya bertanya seperti itu. Nah, artinya ini juga akan menentukan gaya beliau ketika memimpin Polri, ya. Pak Tito ya tentu sebagaimana kepala keluarga yang lain, pasti sisi demokrasinya menonjol, namun demokrasi yang tentu yang terarah, tidak membuat kemudian pilihan itu menjadi menyimpang dari tujuan untuk misalnya kalau dalam hal anak-anak itu pendidikan anak dan lain sebagainya. Itu. Baik, kita ke Pak M. Nasir. Pak M. Nasir, ini tadi dikatakan bahwa match dan segala macam, tapi kan masalahnya adalah tidak ada yang meragukan kemampuan dari Pak Tito. Begitu ya, tapi apa yang akan dihadapi oleh Pak Tito sebetulnya di tubuh Polri itu sendiri? Karena kan kita tahu bahwa ada politik di sana, ada kepentingan di sana, senior banyak juga. Saya paham, saya memahami pertanyaan Bapak. Memang dari sisi kapabilitas, dari sisi kemampuan, dari sisi intelektual dan mungkin kesiapan psikologis, kita sama sekali tidak meragukan Pak Tito. Kita sama sekali tidak meragukan Pak Tito. Tetapi yang sebetulnya kita perlu dukung, kita perlu support kepada Pak Tito satu hal, keberanian untuk mengambil langkah-langkah reformatif. Itu pertama. Yang kedua, kalau diperkenankan saya ingin usul pada beliau, karena beliau beberapa jam lagi, beberapa saat lagi akan segera melakukan uji kemampuan. Ya, saya mengusulkan Pak pada anggota DPR Komisi 3 yang sangat terhormat. Dua hal. Yang pertama, jangan mendewa-dewakan Pak. Karena Pak Tito, saya mengenal di kepolisian itu banyak sekali perwira dan perwira tinggi Polri yang punya, yang bagus seperti Pak Tito. Itu banyak. Jadi bukan sesuatu yang sangat istimewa kalau ada Pak Polri yang baik. Yang kedua, jangan memberikan cek kosong kepada Kapolri. Kita DPR harus punya ukuran. Bagaimana seharusnya Kapolri itu bertindak, indikator keberhasilan, ukuran-ukuran terhadap apa yang sebetulnya diharapkan oleh masyarakat, termasuk yang Bapak sebut tadi, kepercayaan publik. Public trust ini Pak perlu didorong terus-menerus sehingga Polri ini milik kita bersama, jaya. Apa yang Anda maksudkan bahwa selama ini dari DPR sendiri memberikan cek kosong, artinya tidak ada indikator-indikator yang tepat sehingga kemudian kinerjanya tidak maksimal? Anda mengatakan tidak seperti itu. Tapi maksud saya yang akan dinilai dalam proses-proses seperti ini harus terukur, jelas, tegas, terukur, dan kemudian setelah 3 bulan, setelah 6 bulan, setelah 1 tahun, itu kita bisa lihat ada di mana posisi apa yang dijanjikan itu. Ya, jadi saya kira begini, Pak Komisi 3 DPR ya, baik ketika melakukan fit and proper test maupun kemudian di dalam tugas-tugas pengawasannya sebagai lembaga legislatif, itu tentu tidak pernah memberikan cek kosong, ya. Nah, kita selalu mulai seperti ini. Seorang calon Kapolri itu memberikan visi dan misi ketika melakukan uji kelayakan dan kepatutan seperti yang sebentar lagi akan kita saksikan. Nah, kalau saya mencatat misalnya waktu uji kelayakan dan kepatutannya Pak Badrodin Haiti, itu sangat bagus, ya. Karena apa? Karena beliau mengkomitkan diri ya bahwa ini loh program utama, kemudian satuan kegiatannya dan kemudian capaian. Capaian 6 bulan dan capaian di akhir masa jabatan.
Itu. Baik, Pak Arsul dan juga Pak M. Nasir, kita masih punya satu segmen lagi, kita akan kembali. Dan pemirsa, sebelum kami break, kami akan menyampaikan informasi mengenai prioritas program kerja apa saja yang akan diusung oleh Komjen Tito Karnavian jika ia nanti sah menjadi Kapolri. Dengan penekanan beberapa poin, yang paling utama saya kira masalah reformasi internal agar dapat lebih dipercaya oleh publik. Kemudian kedua, layanan publik yang lebih baik dengan berbasis kepada IT sehingga dapat diakses masyarakat. Yang ketiga, masalah profesionalisme penegakan hukum. Dan yang terakhir mungkin masalah stabilitas Kamtibmas. Itu adalah poin-poin penting. Tapi nanti detailnya saya kira rekan-rekan bisa ikuti nanti pada saat fit and proper test.